Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sartika Saraswati dengan NIM 19103043 dari SI03D. Pada mata kuliah perencanaan strategis sistem informasi yang diampu oleh Ibu Mailia Putri Utami MKOM, saya di sini akan menganalisis tentang pengembangan strategi bisnis dan strategi SI atau IT pada toko Corliss.cloud. Referensi yang saya dapatkan ini dari analisis strategi bisnis pada Click Fashion yang dibuat oleh Jenny Jessica dan Cecilia Kempa dari Agora volume 4 nomor 2 tahun 2016. Dalam referensi, penelitian tersebut mendeskripsikan tentang kondisi lingkungan eksternal dan internal pada Click Fashion, serta penulis juga menyusun rekomendasi strategi bisnis untuk usaha tersebut. Penulis juga menggunakan analisa SWOT untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Selanjutnya tentang perusahaan yang saya akan analisis, yaitu dari hasil referensi yang saya ambil, ini dari perusahaan di bidang fashion, yaitu pada toko online Corliss.cloud. PT Corliss Indonesia merupakan produsen busana yang siap pakai wanita di bidang pakaian muslim, pakaian anak-anak, dan fashion wanita remaja. Sejak tahun 2017, PT Corliss Indonesia mulai membuat inovasi baru dengan melakukan penjualan melalui online dengan nama toko itu Corliss.cloud. Ada Corliss.cloud, Corliss.id, dan Corliss.ind yang dapat ditemukan di Instagram, website, serta Shopee. Selanjutnya ini adalah tampilan dari 3 platform tempat untuk e-commerce-nya, yaitu ada di Shopee, yang ini adalah website-nya, lalu ini adalah di Instagram. Pada analisis strategi bisnis ini, saya akan menganalisis SWOT, baseline, komponen, strategi bisnis, dan strategi SI atau TI, serta pandangan penerapan strategi sesuai dengan SWOT. Analisis SWOT, itu ada kekuatan, peluang, kelemahan, dan ancaman. Kekuatan sendiri, kekuatan perusahaan yang dimiliki itu adalah menjual pakaian muslim dari anak-anak, remaja, hingga dewasa, mengutamakan kualitas, detail, memiliki karyawan yang ahli di bidangnya, dan ketelitian pada produk, serta memberikan layanan yang baik untuk pelanggan, mengikuti tren dan perkembangan teknologi. Selanjutnya ada peluang. Di peluang itu memiliki model yang mengikuti perkembangan style, meningkatnya pemasukan saat event tertentu seperti bulan suci Ramadan, membuka peluang usaha dengan menyediakan produk dengan harga grosir, pembelian dapat dilakukan secara online, serta lokasi toko offline yang strategis. Selanjutnya itu ada kelemahan. Di kelemahan itu kurangnya gratis ongkir yang di website itu kurang diadakan, jadi belum ada gratis ongkir. Terus kurang adanya diskon pada produk, serta kurang mendukung untuk ukuran upsize seperti big size. Lalu ancaman. Pada ancaman yang dimiliki perusahaan ini bertambahnya pesaing baru, meningkatnya harga diiringi dengan harga tawar-menawar pelanggan, dan persaingan harga antara pesaing lainnya. Selanjutnya ada baseline. PT Corliss Indonesia sebagai produsen busana sejak tahun 2006. Ia awalnya melakukan pemasaran di pusat grosir Tanah Abang. Seluruh produk yang dijual oleh Corliss.cloud itu diproduksi mulai dari pemilihan barang, pemotongan kain, proses menjahit, finishing, hingga packing dilakukan di pabrik. Lalu, seiring dengan perkembangan teknologi pada tahun 2017, PT Corliss Indonesia melakukan inovasi dengan melakukan penjualan online melalui sosial media dengan nama brand Corliss.id, di mana pelanggan dapat membeli melalui Instagram, chat WhatsApp, e-commerce, dan website. Pelanggan juga dapat melakukan pembelian dengan jumlah produk yang banyak dengan harga grosir melalui online, sehingga pelanggan dapat dengan mudah mendapatkan produk tanpa harus pergi ke distributor online. Selanjutnya ada komponen. Komponen sendiri ini memiliki visi misi. Komponen sendiri memiliki strategic plan, action plan, dan
evaluate. Nah, di strategic plan ini terdapat visi dan misi. Visinya itu menjadikan perusahaan di bidang produsen pakaian muslim yang memiliki kualitas dan pelayanan yang baik dan profesional. Lalu menjadi industri fashion busana muslim terbesar di Asia bahkan di dunia. Lalu misinya memberikan layanan dan produk yang mengutamakan detail, kualitas, dan ketelitian di setiap produk kepada setiap pelanggan. Memberikan manfaat dan kenyamanan bagi pengguna, membentuk karyawan yang ramah, jujur, tulus, dan profesional. Lalu goals-nya itu, pertama memberikan hasil produk yang berkualitas, menjadi tren fashion muslim di Indonesia, sehingga produk dapat dikenal di segala kalangan, dan membuka cabang di berbagai kota. Action plan-nya sendiri ada objektif dan initiatif. Objektifnya itu ada setiap bulan minimal barang yang terjual 1000 pitch per model, menciptakan karyawan yang memiliki tingkat tanggung jawab yang tinggi, ramah, dan profesional, menjadi tren fashion, dan menciptakan model yang lebih unggul dan dapat dipakai semua kalangan. Inisiatifnya itu dapat membuka toko di salah satu pasar ternama, yaitu Pasar Grosir Tanah Abang, membuka peluang bagi pengusaha kecil dengan harga grosir, berinovasi dalam perkembangan teknologi dengan melakukan penjualan melalui e-commerce seperti Instagram, website, dan Shopee. Selanjutnya itu ada evaluate. Measures-nya itu karyawan dapat merespon pelanggan 24 jam, ketersediaan stok lebih banyak sehingga dapat memenuhi kebutuhan pelanggan. Jadi tidak ada PO. Lalu proses pembuatan produk lebih cepat namun tidak mengurangi kualitas. Targets, menciptakan karyawan yang profesional dan menguasai bidangnya. Membuat penjualan produk terus meningkat setiap tahunnya, lalu membuat pelanggan puas dengan produk yang ditawarkan, menaikkan rating penjualan setiap tahunnya. Selanjutnya ada strategi bisnis dan strategi SI atau TI atau IT ya. Menurut saya, dalam merancang strategi, kita harus mengetahui persaingan pasar yang sesuai dengan produk atau jasa yang ditawarkan. Pertama ada strategi bisnis. Mencari bahan yang berkualitas namun dengan harga yang relatif terjangkau sehingga harga jual lebih cepat, lebih dapat terjangkau. Sehingga harga jualnya itu lebih dapat terjangkau. Lalu terus menciptakan model terbaru sehingga dapat menarik perhatian pelanggan. Jadi pelanggan tuh nggak bosan. Dengan mengupgrade size ukuran, sehingga produk ini tidak hanya dapat digunakan oleh pelanggan dengan tubuh yang ideal, melainkan dengan postur tubuh yang relatif besar atau big size ya. Lalu memperluas saluran kerjasama dengan mitra atau organisasi yang satu tujuan, mempertahankan dan terus mengevaluasi produk sehingga menciptakan kualitas terbaik dan membuat pelanggan tetap setia. Selanjutnya memberikan ciri khas produk seperti dari model, dan packaging-nya. Memberikan harga yang lebih terjangkau, membuat diskon di setiap bulannya, membuat diskon ongkir di halaman web. Strategi SI atau TI. Dari hasil yang saya amati melalui Instagram, Shopee, serta web, saya dapat menyarankan beberapa strategi. Pertama itu bekerja sama dengan partner yang lebih dulu berada di sosial media agar dapat saling membantu untuk melakukan promosi. Lalu yang kedua, memperluas promosi melalui sosial media seperti menggunakan influencer atau orang-orang yang berpengaruh di sosial media seperti artis atau pejabat-pejabat yang menyukai dunia fashion. Lalu yang ketiga, memperbaiki sistem yang ada pada web seperti kurangnya informasi terkait informasi toko, waktu kerja respon pelayanan. Lalu menambahkan penjualan melalui e-commerce lainnya seperti Tokopedia, Blibli, JD.ID, dan Zalora. Dan memodifikasi tampilan website dan Instagram sehingga lebih terlihat menarik di mata pelanggan. Dari hasil tersebut, dengan meningkatkan penggunaan teknologi dalam proses pengolahan bisnis, itu menjadi salah satu proses perbaikan kinerja PT Kors Indonesia, yaitu dengan usulan CSF yang dengan menetapkan IT dan SI untuk mendukung kegiatan proses bisnis.
Hal itu akan menambah indeks kepuasan perusahaan terhadap sistem informasi atau teknologi informasi, sehingga dapat terus memperbaiki sistem untuk kepuasan pelanggan. Lalu pandangan penerapan strategi yang sesuai dengan SWOT. Itu ada peluang, strategi SO, dan strategi WO. Pertama, peluang, meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa saat ini banyak loh brand lokal yang memiliki kualitas baik, lalu memberikan lapangan pekerjaan baru, membuat inovasi baru terhadap model produk yang ditawarkan, memperluas penjualan dengan melakukan pemasaran secara online, menarik minat dan perhatian masyarakat dengan adanya promo yang menarik. Lalu strategi SO, menambah variasi model yang unik untuk masyarakat, meningkatkan pemasaran melalui sosial media atau dari mouth to mouth, dari mulut ke mulut, meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja bagi karyawan, membuka cabang baru di seluruh Indonesia. Strategi WO-nya sendiri itu meningkatkan variasi model yang sesuai dengan tren di Indonesia, membuat program diskon seperti buy one get one untuk customer di event tertentu, meningkatkan inovasi model baru agar lebih inovatif dan menarik, serta meningkatkan kinerja karyawan. Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah penyampaian atau ada ilmu yang kurang sampai. Mungkin ini ya Mbak, analis ini yang dapat saya pahami. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.